Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sinten namine? Saya Yanti, Gus. Sinten? Yanti. Yanti. Bu Yanti saking pundi? Saya dari Pelawonan, Pundi? depan Pertamina Rewulu, Pelawonan, Pelawonan. Sedayu. Kan tadi hujan. Nggih. Berangkat naik apa? Motor. Motoran. Nemen mantrol. Nggih, Tadi dari sana udah hujan. sampun. Rawulu ke sini tuh berapa kilo? Ada 20 kilo. Ya, Sekitar 20 kilo gitu. 20, nggih. Naik motor sama sinten? Suami. Suaminya mana? Itu Oh. Loh, kok itu kok akeh men sing ngacung. Oh, iya. Pak Yanti, Pak Yanto ngene yo. ya, Gus. Bu Yanti pekerjaan sehari-hari apa Bu Yanti? Saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Nggih. Dulu Kalau Gus, kalau suami? ini dicuci mobil. Oh, cuci mobil. Dulu Gus Miftah pernah beli di dealer saya kalau nggak salah. Dealer mana? Jalan Godean. Beli apa? Motor Honda PCX atau ADV gitu. Oh, Kalau nggak salah. yang pakai jas bukan saya, itu paling saya beliin orang mungkin. Iya, Nggih. betul. Nggih. Iya. Anaknya berapa Bu Yanti? 4. Oh, 4. Apa yang mau disampaikan? Gus, saya mau tanya 3 hal ini. Yang Oke. pertama. Yang pertama, amalan apa yang bisa saya lakukan untuk mudah melunasi hutang? waduh. Oke. Terus yang kedua, apa hukumnya tidak membayar hutang pinjol? Oke. Terus yang ketiga, Mabot men iki. Kudune kowe takono karo Jaro sing biasa utang kok kowe. yang Terus yang ketiga? yang ketiga, saya tahu Gus Miftah adalah salah satu orang yang terdekat mungkin dengan Pak Prabowo. Nggih. Saya minta tolong sampaikan pesan saya, semoga Pak Prabowo sehat selalu, Amin. dimudahkan dalam memimpin bangsa ini, rakyat ini, Amin. memakmurkan, mensejahterakan. Amin. Sama yang utama tolong berantas judol dan pinjol. Dah, terima Oke. kasih. Sampun. Jenengan korban judol. Bukan. Suaminya? Enggak. Oh, enggak. Oh, suaminya kita soleh banget kok rupanya ya. Ya Allah. Pak sinten suaminya namanya? Hisam. Pak Hisam. Hisam. Nggih. Nggih, jenengan kudu takon pinjol karena takut dihisam to jenengan. Dihisap. Nggih, terus Iya, cuman itu Gus sementara. saya kula takon karo Gus Ulil. Gus, pinjol itu kan gak ada dasar hukumnya. Lah umpama ora bayar pripun? Sing jawab Gus Ulil. Ya Gus Ulil. Ono ahli Basul Masail niki. Los, pokoknya soal utang ini. Ora kena ngarang nih. Oke, siap. Monggo Gus. Utang terkait masalah hutang kepada pinjol. Dawuhnya Abah kalau tidak punya regulasinya yang dipanggil. Hukumnya Kan gak ada regulasinya di pemerintah Nggih, itu. nggih. Nggih. Meskipun tidak Sik. Pripun? Lah pinjol itu biasanya ini penyakit masyarakat loh ya. Persyaratan untuk utang pinjol itu napa mawon Bu Yanti? Setahu saya KTP. Sing biasa utang ngapal kayak KTP. KTP. Terus Biasanya sama nomor. ada kontrak enggak? Hitam di atas putih. Enggak, kalau enggak salah itu cuman di kayak aplikasi Gus. Jadi kan ngunduh aplikasi, terus nanti kita kayak pengajuan KTP. Nah udah, terus habis itu ada pencairan dan itu tadi Gus. Cuman kan Nggih. itu bunganya juga banyak. Jadi Umpamanya utang 1 juta, itu mengembalikannya berapa? bisa 1.300.000. 1.300.000 selama sebulan. Ya tergantung temponya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 Lah bulan. 1 juta bayarnya 1.300.000 berarti bunganya berapa? 30%. Iya. Dan saya itu beberapa kali nganu Gus Ulil. Saya itu di WA sama orang. Tolong sampaikan kepada si A, suruh segera membayar utangnya. Kenapa saya menghubungi Anda? Karena nomor Anda dijadikan jaminan untuk utang. Dan ya aku. Memang gitu. Itu beberapa kali. Lah aku ngerti apa-apa ora. Kula niku Bu, kula niku moh banget terkait dengan utang piutang dari zaman kula kiri. Moh rawani kula. Nah, niku pripun Gus Ulil? Nyun sewu Abah Miftah. Anu Mbak nggih terkait masalah hutang. Hutang itu kan
hak itu ada dua, ada hak Allah, ada hakul adami. Nah, yang paling berat itu hakul adami. Kalau hak Allah mungkin kalau kita maksiat kita bisa untuk baca istighfar. Insya Allah karena Allah innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau masalah hakul adami kita harus istiqlal. Kalau tidak istiqlal maka ketika kita yang masih punya tanggungan hutang istiqlal itu apa dijelaskan? Jaluk halal ke apa? Istiqlal itu minta halalnya, Mbak. Kalau kita tidak bisa istiqlal dan ketika kita mati kok masih punya hutang, maka roh kita itu masih mu'allaq bainas sama wal ard. Gantung antara langit dan bumi. Sangat bahaya sekali itu, Mbak. Meskipun itu pinjol, tidak ada regulasi hukumnya, tetap wajibnya hutang. Cekap nggih, Bang, nggih. Pripun? Wih, Anu lah, jamaah dhewe aja pinjol-pinjolan lah. Aja pinjol-pinjolan. Ngene wae. Kowe lak iso ndongakno aku duwite tambah akeh. Ngono. Engko aku buka lak butuh modal tapi terukur, bener-bener nggih usaha, aku semenehi ngono lho. Kowe awakmu ndongake ngono. Gus Nafi niki wingi bar ziarah teng makame Syekh Abdul Qadir Jailani. Bar ziarah teng makame Imam Bukhari. Kula didongake supaya duwe dhuwit pira wingi Gus jenengan dongane? 10M. Oh 10M ki lho, titik men. 10T. Oh 10T. 10 triliun. Wah. Lah iso lah pinjol-pinjolan. Lah soal hukum niku kan kula tau maca hadis to sing kula acake jenengan niku. Niki nggih, tak acake neh, mungkin Bu Yanti ra mangkat. Fidaini dalam masalah hutang. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan kutila. Kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh. Ya kan kutila itu kan mati terbunuh ya, kutila. Fisabilillah. Mati terbunuh dalam keadaan fisabilillah, perang di jalan Allah. Summa asya, kemudian dia dibangkitkan hidup lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian mati yang kedua kalinya dalam keadaan fisabilillah. Summa asya, kemudian dia dibangkitkan lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian dia mati lagi. Jadi mati urip sampai ping 3. Bahkan matinya itu fisabilillah. Tapi nopo? Walaihi dainun, tapi atasnya dirinya masih punya tanggungan utang. Madakhalal jannah. Dia tidak akan pernah masuk surga hatta yak dia dainahu, sehingga dia membayar utangnya. Betul nggih? Termasuk pinjol niku. Ampun Bu, ampun. Ampun pokoknya jenengan rasa neko-neko utang niku lah. Lah dongane napa? Dongane napa? Yuk sing rumangsa diutang niki diwaca bareng-bareng. Sing ra diutang rasa maca ora apa-apa. Tak takon sing randu utang belas raketang utang ning tanggane warung Brambang Lombok apa randu utang belas sing randu utang ngajung jeneng randu utang belas luar biasa elok ora randu utang belas le top Gus Nafi ndek utang mboten duwe kada utang kalau sinten oh karo pangeran Wali beda. Kabeh ki diutang rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfina bihalalika. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Niku diwaca mawon. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal darimu. Kemudian apa an haramika wa bifadlika amman siwaka. Niku mbiyen pas jaman kula mbangun masjid niku diutang. Niku tak waca terus, Gus. Alhamdulillah. Kula niku rampung bangun masjid, duwe toko bangunan ibu mriku namung 50 juta waktu itu. Dan alhamdulillah rampung kebayar. Pokoknya jenengan sing diutang niki bayar maca donga niku. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Insyaallah utangnya lunas. Amin. Nggih. Jenengan tidak mriki kali bojone. Nggih, tak kei 1 juta. Alhamdulillah. Terima kasih, Gus.
Menapa niki duwite rencana? Nyai utang pinjol tak ajar lho kowe. Ngenyek ibuke pinjol iki lho. Mas Hero iki kayak teater iki. Long kayak Mas Hero kayak. Bulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak sinten? Nama saya Fitri Indriani dari Moyudan. Moyudan. Aduh, Moyudan. Moyudan itu ada lebih Perbatasan Kulon Progo. perbatasan Kulon Progo. Saya kan Moyudan. Aku mbiyen soalnya kakekku ning Minggir. Iya. Nggih. Bu sinten no? Fitri Indriani. Fitri, tindak mriki kalih sinten? Bule, numpak nopo? Sepeda motor. Pak udan mboten? Jawa. Oh. Masya Allah. Ngiyup. Tadi berangkat jam 4 lebih seperempat. Sudah hujan? Sudah. Nyampe UPN. Nyampe UPN. Dari rumah. Oke. Pekerjaannya apa Bu Fitri? Dagang di rumah, buka Dagang di rumah. warung kelontong. Ya. Masih ada suami? Masih. Alhamdulillah. Anaknya berapa? 1. Anaknya 1. Apa yang mau disampaikan Bu Fitri? Gus, jujur mau minta doanya Lah aja. ngomong Yani iki si Jaro seneng. Soalnya bojone jenenge Triani. Ya Mau pas. minta doa, Gus. Napa doa napa? Saya kan divonis autoimun Jenengan divonis Iya. autoimun. tulang. Cuman mau minta doanya aja, Gus. Kan kalau sama dokter udah divonis maksudnya seumur hidup. Maksudnya nggak bisa sembuh. Gitu. Autoimun itu. Ya, Vonisnya begitu. ya. Minta doanya. Pengobatannya jenengan apa selama ini Bu Fitri? Sekarang di Sarjito. Rutin. Rutin seminggu 2 kali, Gus. BPJS. Nggak ke cover sebelumnya. Tapi alhamdulillah ini 6 bulan tercover. Ada yang tercover, ada yang enggak begitu. Tapi setiap Nyun sewu. Iya. Ini kan sekarang lagi banyak marak bahasa autoimun. Sebenarnya, ini ben konco-konco ngerti. Autoimun itu penyakit apa toh? dari virus itu, Gus. Virus Ada yang mengganggu kekebalan tubuh. Iya, ada 9 macam. Tapi kalau punya saya kan RA. Apa? RA. RK. RA, Oh, tulang. RA. RA tulang. Iya. Berarti 9 macam itu pengetahuan Mbak Fitri apa saja? Autoimun itu ada RA Ada tulang. kulit. Ada kulit. Ada kulit, ada kekebalan itu 4 macam juga, Gus. Nggih. Macam-macam. Kalau saya kan tulang yang diserang. Jadi Yang diserang tulang. Sing kalsiumnya dirasake nopo kalau penyakit itu? Sing nggak bisa dirasake. jalan ini, Gus. Sempet drop. Ya Allah. Berapa? 10 hari nggak bisa gerak jalan. Ini kan harusnya dioperasi kemarin, tapi kan umur belum ada 40 toh, nggak bisa. Operasinya pripun niku Mbak Fitri? Diganti ininya, Gus. Lututnya. Oh, di pen. Ya, diganti ininya loh. Batoknya, Ya, tempurungnya. ya, tapi Nggih. seumur hidup itu. Ya Allah. Tapi semenjak ikut majeliskan kemana-mana, alhamdulillah sekarang udah turun 6%. Kemarin kan saya 9. Nggih. Apanya 9 itu? RA-nya, Bos. RA-nya. Sekarang tinggal Alhamdulillah 6,5. terus rencana periksa lagi kapan, Dok? Ini barusan kemarin tanggal 8, terus alhamdulillah udah sebulan, Gus. Itu masih pakai BPJS. Ya alhamdulillah ini 6 bulan bisa ke cover, tapi kalau yanya kan nebus di UGD sendiri, di IGD, apotek IGD sendiri. Sekali periksa habis berapa kamu, Dok? Seminggunya. Heeh. Kalau obatnya yang nebusnya itu 600-an. 600-an. Iya. Heeh. Terus tapi kalau alhamdulillah dari dokter spesialis tulangnya udah ke cover sekarang, Gus. Saya pikir doa yang paling penting untuk kamu itu adalah doa membangun optimisme. Perbanyak membaca doa wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan. Dengan wacan niku, Nduk. Apa? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza marid fahuwa yasfin. Mobil tuh. Bunda itu divonis 2 tahun meninggal. Kankernya itu, stadium 3A. Abah Lutfi, njitnya Jidan ini. Begitu Bunda divonis 2 tahun meninggal, Bunda tajak ke sana. Bah, apa li? Bunda, kenapa li? Divonis dokter, hanya bisa bertahan hidup 2 tahun. Abah bilang apa sama saya? Abah Lutfi, li, Nduk, kata Abah Lutfi ke Bunda. Dokter itu bukan Tuhan. Kalau toh kemudian manusia disembuhkan dokter, itu hanya wasilah.
Tapi dokter tidak bisa memvonis kapan kamu mati, kapan kamu sembuh. Kenapa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusar. Ketika ngomong itu, Abul Fitria, dokter duduk Gusti Allah. Bojomu mari. Setelah 5 tahun, kemarin tak ajak ke Malaysia, Nduk. Dokternya bilang apa? Puan, kata dokternya, seluruh kanker yang ada pada tubuh Puan bersih, Puan sehat. Bunda itu sempat merasa mau mati kapan? Gara-gara Abah punya masalah, dia banyak di DM sama orang, dasar punya suami, suamimu bajingan, suamimu anjing, kamu akan mati hari ini. Waktu itu Bunda itu mikir, apa ini? Kata dokter saya mau mati 2 tahun. Setelah 5 tahun kemudian dia mendapatkan hujatan gara-gara Abah dibully kemarin itu. Bunda ikut dibully. Kamu besok mati, kamu punya suami nggak bertanggung jawab. Dan kamu tahu, Dok, dibawa ke Malaysia. Alhamdulillah Bunda dinyatakan bersih dari kanker. Alhamdulillah. Maka yang harus kamu bangun adalah optimismemu. Allah akan menyembuhkan kamu. Sing diwaca apa? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Mbak Fitri harus semangat. Dibaca terus, yakin Insyaallah. bahwa tangan Allah ketika kita betul-betul sudah wa ufawwidu amri ilallah. Ketika sudah tidak ada tempat bagi siapapun bagi kita untuk minta tolong. Hanya bersandar kepada Allah. Sampaikan kepada Allah wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan semua urusanku hanya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan dia Allah yang akan menyembuhkan penyakitku. Tepuk tangan tuh Mbak Fitri. Terima kasih, Gus. Oke. Mbak Fitri tak sangoni 2.500.000 sudah ya. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Gus. Long dihitung ke long. Kayak 2,5 juta loh. Gus, Iya. boleh minta sesuatu? Apa, Nduk? Boleh minta foto sama Habib nanti. Boleh. Mau gue mulai untuk aku ikhlas aku ya. Terima kasih, ya. Kamu punya suami belum? Oh, udah punya tadi dia. Ojo mau gue mulai berarti ojo. Nah, dongake ya, Bib ya. Dongake, Bib. Minta doanya ya, Habib. Nah, gue biasanya nggawa serban, pakai serban Iya, pinter kowe ra nggawa, kowe pinter kowe. Nah. Oh, mau kayak jasmu. Nduk, kamu dikasih jasnya Habib Zaidan, Nduk. Alhamdulillah. Makasih ya, Habib. Nah, ditepan ya untuk berobat. Semoga berkah Sanggup ya. 2.500.000. Alhamdulillah. Semangat kamu sehat, Nduk. Ya, amin. Makasih ya, Gus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, nama saya Hirtak. 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 Iya, saya dari Kasihan. Lengkapnya siapa Hirtak? Hirtak Filani. Hirtak itu artinya apa, Le? Kurang tahu Gus, saya juga masih mempertanyakan itu. Artinya. Ya, saya Tapi kira apa Hirtak Filani digetak lahir ngawur. Mas Hirtak dari mana rumahnya? Kasihan. Status kuliah, sekolah, kerja? Sekarang masih pelajar. Oh, umurmu berapa Mas Hirtak? Saya sekarang 18 tahun. Kelas 3 SMA. Iya. Cita-citanya pengen jadi apa Mas Hirtak? Mungkin kalau cita-cita Hujan lagi tuh ini. Alhamdulillah. jadi konten kreator mungkin. Oh ya, yes. Bismillah. Saya izin ini minta pendapat dari Gus Miftah Hah? mengenai undang-undang KUHP yang baru aja berlaku tahun ini Apa yang soal apa? tentang pasal 5 ayat 2 Apa isinya itu? memberi kewenangan luas kepada penyelidik dalam kurung atas perintah penyidik untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan pengambilan data forensik. Itu gimana menurut Gus Miftah? Enggak. Atas data. Ini soal kasus apa dulu? Ini kan terpotong bacamu. Itu kan mesti ada ayat sebelumnya. Nah, ini soal apa? Undang-undang KUHP Iya, soal apa yang dibahas? tentang ini perluasan kewenangan penyelidik dan penyidik gitu. Hah? Nah, gimana tanggapan tentang ini yang di pasal 5 ayat 2 itu menerangkan
bahwa penyidik memiliki kewenangan luas untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan pengambilan data forensik. Jadi langsung jadi langsung dari penyidik itu melakukan penangkapan. Gitu. Iya. Menurut Gus Miftah gimana? Karena itu bukan bidang saya, aku mending nyangon iku 500 wae.